Sesuai prediksi, Bekasi tenggelam. Bekasi itu flat. Coba main sekarang ke Bekasi. Lihat itu muka air Kali Bekasi, level airnya, muka air sama muka jalan beda tipis. Jadi kalau udah beda tipis ya di kanal Kali Bekasi itu kalau terganggu sedikit dengan curah hujan yang tinggi aja sangat lebat. Udah luber. Apalagi hujan yang ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung, dan semoga sekarang Ramadannya lancar semua ya, mendapatkan Ramadan tahun ini dengan kemenangan. Tapi tentunya ada saudara-saudara kita yang sekarang sedang mendapatkan cobaan. Warga Bogor, Bekasi beberapa hari lalu tenggelam. Nah, nggak tanggung-tanggung karena siang tadi saya langsung ke lokasi dan ternyata ada yang 2,5 meter. Ternyata menurut info ada yang sampai 4 meter. Langsung aja kita akan ketemu dengan pengamat tata kota yang sudah memprediksi Bekasi ini bisa tenggelam. Langsung aja dengan Prof Yayat Supriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Panggil Prof apa Kang nih? Waduh. Kang Prof, Kang Prof ya. Oke, terlalu siap. tinggi nanti Prof-nya. Nah, kalau prediksi Bekasi akan tenggelam waktu itu di tahun berapa perkiraan? Bukan kita prediksi, tapi realitas sejarahnya. Realitas sejarahnya. Pertama dulu ya. Bekasi itu kan lumbung padi tahun 70, mungkin belum pada lahir ya. Nah, itu dia hamparan sawah, bagus. Kemudian ada irigasi yang cukup baik. Nah, yang menariknya adalah pada tahun 70-an ketika kita mulai butuh rumah dan butuh banyak hal, itu Perumnas dapat tugas dari pemerintah. Diambil dua lokasi lah sebelum jadi kota. Bekasi sama Depok. Jadi sebetulnya Depok sama Bekasi jasanya Perumnas itu. Sawah sebenarnya Depok juga. Depok itu bukan sawah, cuman kota ini dibangun karena jasanya Perumnas. Iya. Kenapa dua kota ini dipilih? Karena relatif jaraknya dekat, hamparan tanahnya masih cukup. Nah, sedikit demi sedikit, lama-lama orang kelihatannya Bekasi itu menarik. Makanya kau lihat dulu ya, itu ada sawah, ada irigasi. Sekarang bekas aliran irigasi jadi drainase kota. Kota itu flat banget. Bekasi itu flat. Coba main sekarang ke Bekasi. Lihat itu muka air Kali Bekasi, level airnya, muka air sama muka jalan beda tipis. Jadi kalau udah beda tipis ya di kanal Kali Bekasi itu kalau terganggu sedikit dengan curah hujan yang tinggi aja sangat lebat. Udah luber. Apalagi hujan yang ekstrim. Bagaimana pembangunan kalau gedung-gedung tinggi kan perlu itu. Nah, itu pertanyaannya gini. Kita ini kadang-kadang menganggap kondisinya aman, padahal yang sekarang terjadi yang tidak kita duga adalah apa? Hujan makin lama makin ekstrim. Durasi hujan tuh kalau dulu ya panjang tapi tik. Sekarang pendek. Wah, kagetin. Jadi kan contohnya ya, misalnya tahun 2020 teman-teman Bekasi bilang, wah hujan ekstrim berapa? 370 mm. Itu udah ekstrim banget tuh. Udah kategori udah di atas 100 tahunan siklusnya itu. Tapi katanya kok lebih parah di 2025 ini. Iya, parah ini katanya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan hujan ekstrimnya turun di Bogor, yang kebanjiran Bekasi. Iya, turunnya di Bogor nih. Bedanya kemarin kan dulu di Bekasi ya. Di Bekasi. Nah, itu perbedaannya apa? Pertama nih, kalau misalnya di 2020 orang bisa memprediksikan ya kan, naik pelan gitu kan. Sekarang orang nggak tahu saat hujan itu terjadi di Bekasi, ya itu 141. Dia udah kategori sangat lebat, mendekati ekstrim. Ekstrim itu 150. Nah, di Bogor 232 di tempat saya. Saya udah berprediksi hari Minggu hujan besar yang menghancurkan puncak. Hari Seninnya malamnya itu hujan besar di Katulampa. Jadi kawasan catchment area hujan itu ya meliputi sampai ke Gunung Gelis, sampai ke ada Gunung Gelis, terus Bukit Pelangi dan sebagainya. Itu wilayah yang sebagian besar hulu dari Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi yang bersatu di Kali Bekasi. Iya, benar. Jadi kan ketika hujan, bayangkan saya sendiri yang di Bogor ngalami 8 jam hujan nonstop sebetulnya dari siang, terus menerus dengan durasi yang tinggi dan terasa jalan Batu Tulis di Bogor
amblas. Beberapa tempat saya tuh longsor. Sekarang coba lihat Jalan Batu. Yang viral itu. Iya. Itu menunjukkan betapa besarnya tekanan hujan itu. Kemudian ada Sentul, kemudian ada Hambalang, kemudian sampai bawah. Itu wilayah hulu yang sebagian besar sudah berubah vegetasinya. Sementara air yang jatuh banyak banget. Itu nama istilahnya run off-nya. Harusnya kalau jatuh itu zero run off. Ya. Airnya tertahan dan disimpan. Sekarang airnya lari semua. Nah, kedua, itu ada Sungai Cikeas, ada Sungai Cilengsi. Ya. Dia lari ke situ, Sama. bertemu di Kali Bekasi. Ya udah lengluber. Udah nggak tahan karena kapasitasnya tuh nggak mampu menampung. Jadi kan makanya contoh di Mega Bekasi, kok tiba-tiba airnya wup gitu kan? Iya, ke tsunami tuh. Terus yang di Villa mana yang di Nusa Indah. Nusa Indah, Pondok Gede. Pak, tiba-tiba pop gitu kan? Berarti betapa besar tekanan air yang turun dari hulu dan tidak ada yang tahu prediksinya. Karena yang di Bekasi pun merasa hujannya nggak lebat-lebat, nggak terlalu lama. Di Bogor itu kerasa banget. Nah, ya kalau kita di Jakarta sih ngerasa hujannya biasa aja. Biasa Jakarta aja. Itu makanya tidak parah karena hujannya rata-rata sedang lah 50-90-an. Nah, yang di ujungnya ini kerasa banget. Dan yang menjadi masalah kalau yang di Das Ciliwung itu udah cukup bagus, bro. Istilahnya kan. Apa itu? Di ujung katanya ada Ciawi dan Sukamahi bendungan. Sungainya dinormalisasi, dibuat sodetan, sudah ada upaya rumah pompa di ujung dan sebagainya. Sementara yang di Bekasi belum ada perubahan yang signifikan. Dan yang lebih parah lagi, rumah-rumah yang dibangun itu semuanya di daerah aliran sungai. Dan itu pengalaman kita sudah ditunjukkan di 2020. Loh, tadi saya turun ke sana tuh. Dia bilang waktu saya beli tahun 93 dulu, ya, masih bujangan. Ini promonya daerah yang asri karena dilewati oleh 2 sungai. Sekarang saya baru ngerasain tuh, saya ketenggelam di sungai katanya. Itu kadang-kadang kita lupa termakan iklan. Perumahan bebas banjir. Artinya apa? Banjirnya bebas masuk. Banjir udah bebas masuk. Iya, itu kadang-kadang itu tadi. Dia ada temboknya tuh sampai itu. Nah, ini lupa. Waktu 2020 yang dilupakan sepanjang sungai karena banyak rumah yang persis di pinggir sempadan sungai. Benar. Itu dulu dibuat tembok, bukan tanggul. Jadi ketika tahun 2020 tembok mana kuat nahan tekanan air, makanya banyak yang tembok yang rubuh. Nah, sekarang kan isunya kemarin di Jati Asih, temboknya jebol. Kata Bu Wamen tidak ada tanggul yang jebol, termasuk yang di Mega Bekasi. Yang ada tanggulnya dilewatin air. Kenapa? Karena gini, ketika membuat tanggul kan dihitung level muka airnya berapa. Itu ada namanya Ki ya, koefisien airnya itu dalam konteks ada Ki, debit air 25 siklus 25 tahunan. Ada yang 50, ada yang 100. Nah, kemarin hitungannya karena mungkin memprediksikan mungkin apakah terjadi hujan ekstrim atau zona apa kan kita nggak tahu ya. Itu dibuat Q25. Ternyata faktanya sekarang sudah lebih dari itu. Jadi perencanaan yang para ahli buat itu dengan fenomena alam kemudian tata ruang yang sudah jadi tata uang. Jadi tata uang sekarang tata ruang lagi. Itu tidak bisa menahan perubahan itu dan berimplikasi kepada air yang tidak tertampung lagi. Apa yang terjadi sebetulnya sekarang? Yang terjadi adalah konflik antara tata ruang untuk air dan tata ruang untuk manusia. Sekarang kita sudah lupa sama tata ruang air. Jadi mungkin kadang-kadang jadi tata ruang yang maksudkan untuk keseimbangan jadi nggak dihitung kalau udah tata uangnya. Nah, ya itu tadi kan. Jadi kan mohon maaf mungkin di tempat lain bukan di sini. Mau kan izin kan? Ditanya, Pak, izin harus pakai MPWP. Maksudnya apa MPWP? Nawar piro wani piro. Mulai deh. Pakai sikatan-sikatan kita tahu angkatan itu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat ya, berarti kan banyak prediksi yang orang di masa sebelumnya itu udah nggak relevan dengan hitungan sekarang. Nah, gini yang menarik kan, orang sempat bertanya kemarin, Pak, itu
Bendungan Ciawi, Sukamahi sudah dibangun. Tapi kenapa Jakarta masih kebanjiran? Jadi ibaratnya Ciawi, Sukamahi dibangun untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi di kawasan puncak, supaya aliran airnya bisa masuk ke situ, kemudian dikendalikan untuk mengurangi proporsi sekitar 30%. Kalau hujannya di puncak, yang kemarin hujannya lewat dikit. Bukan. Yang tingginya itu di Kota Bogor. Berarti kena prank deh. Nah, itu tadi. Makanya saya mengatakan perhitungan secara teknis kadang-kadang tidak terantisipasi ketika fenomena alam global itu berubah. Memang kan ini bukan cari proyek lagi, bukan. Tapi ada pemikiran bagaimana nanti ada bendungan kedua misalnya. Di mana tuh? Di Depok. Terus kemudian juga untuk yang di Sukamahi sama di Sukamahi, di Cilengsi dan Cikias itu ada juga tanggul atau bendungan untuk masuk mengendalikan di Kali Bekasi. Karena sekarang yang di Kali Bekasi pun sekarang ketika Cikias, Cilengsi banjir meluap masuk ke Kali Bekasi, ujungnya ada Kali BCL. Itu di Kabupaten Bekasi ke arah Muara Gembong ke sana itu. Jadi kalau di situ bermasalah, misalnya endapan lumpurnya tinggi, pasti lambat ya. Domino efek ya? Iya itu tadi lah. Kalau di sini mampot, kayak traffic aja lah. Kalau di sini mampot, di sini tekanan besar, ya meluap dong. Makanya itu tadi. Dan yang menjadi PR sebetulnya, yang menjadi catatan kita coba lihat deh, main-main ke perumahan-perumahan yang ada di sekitar. Kemana sih air itu mengalir? Drainasenya bagus atau enggak? Bener nggak? Mana yang saluran induknya? Mana saluran sekundernya? Mana tersiernya? Ingat, kota-kota kita ini, mau Jakarta, Depok, Bekasi, atau yang lain, bukan kota yang direncanakan sejak awal. Jadi ketika kota itu tidak direncanakan, ya kan? Itu akhirnya ya dia tumbuh bersama growth city bersama masyarakatnya. Jadi ibarat yang lebih berat lagi ya kan, kota itu tidak punya budget, artinya untuk mendukung struktur ruang terbentuk. Ya kalau kita kan membangun kota visi misi, tapi kalau visi misi tanpa gizi mimpi. Itu. Jadi kotanya ini lebih kepada ada budget kuratif ya, bukan preventif ya kan? Itu tadi. Kalau udah direncanain udah preventifnya. Karena kita sulitnya itu dalam menata kota, menata daerah sudah dibelenggu dengan undang-undang. Undang-undang apa tuh? Pemerintah daerah. Nanti ini sungai ya, ini sungai nasional. Ciliwung itu Cisadane urusan pusat, bukan sungai lokal. Misalnya contoh di Jakarta ada berapa sungai. Pesanggerahan itu punya DKI, bukan punya ya, dikelola DKI atau nasional. Itu kalau DKI ya DKI. Kalisunter siapa? Dibagi-bagi. Nanti sungai tanggung jawabnya maka dikelola oleh Balai Besar Sungai Cisadane Ciliwung. Itu begitu. Nah, terus kemudian nanti sama juga dengan jalan. Jalannya jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, kabupaten. Jadi kalau misalnya kota-kota yang nggak punya budget, ya kata orang Padang piti ya. Piti. No piti, no activity. No piti. No piti, no motivasi. No piti, no prestasi. No piti, lama-lama mati. Mati lah kota itu. Cuma tergantung piti. Piti lah. Maksud saya anggaran. Nah, kota-kota kita ini, kecuali Jakarta. Jakarta itu metropolitan yang memang mandiri. Anggarannya itu 90 triliunan. Tetangganya seperti Bekasi, Depok, Tangerang, itu kota metropolitan juga. Penduduknya sudah di atas 1 juta. Tapi kota metropolitan setengah hati. Nggak ada PT-nya. Ya duitnya kecil. Coba tanya berapa budget rata-rata kota dan kabupaten yang ada sekitar Jakarta, rata-rata kurang dari 10 T. Bahkan kota Bogor sendiri cuma 3 T. Bogor itu 3 T? Iya 3 T. Itu juga pendapatan PAD cuma 1,4 T. Sisanya bantuan dan segala macamnya. Penduduknya di atas 1 juta. Itu fakta yang kita lihat. Jadi pertanyaan kalau gini-gini ya, misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya gini ya, Bogor, kabupaten, jaga tuh puncak, pelihara, lindungi, jadi resapan air. Terus kata orang Bogor, kalau gue dijaga, gue dapat apa?
Yang enak lu. Enak lu Jakarta. Makanya harus ada namanya konsep sharing kompensasi. Daerah atau wilayah penerima manfaat harus memberikan kompensasi kepada daerah pemberi manfaat. Masuk akal. Kalau sekarang nih tindakan kuratif berarti. Ya. Mesti gimana Bekasi? Pertama gini ya. Jangan tambah beban deh mereka-mereka tuh saudara-saudara kita. Misalnya contoh ya, bisa nggak tahun ini yang kebanjiran PBB-nya jangan di itu dulu, di hold dulu. Oh, zaman berarti sama kayak waktu zaman kena pandemi ada keringanan. Iya, kayak pandemi keringanan itu kan. Karena bukan apa-apa, kasihan juga. Yang kedua kan, mohon maaf juga kan, ditunda tuh propertinya nilainya juga turun. Ya kan, misalnya punya rumah saya 4 miliar atau 3 miliar. Kalau terus-terusan banjir jadi bisa nggak ada nilainya dong. Misalnya kedua, ke depan, masa depannya, ini mau bicara kota masa depan ya. Kita ngasih gambaran, tinggal pilihan kepada hati nurani ya. Jadi artinya begini, kalau kota sudah sering-sering mengalami bencana, kemudian tidak ada garansi tentang masa depan yang pasti, coba jadi apa? Andilau antara dilema dan kegalauan. Ada lagi kan? Tuh, ada lagi tuh. Gini, jadi ketika kota harus punya kepastian, apakah saya 100 tahun atau 50 tahun kan begini ya, mohon maaf ya. Sekarang yang kebanjiran usianya berapa? Rata-rata. Tadi tuh udah bapak sih. Bapak-bapak kan. 40 tahun lah 50 tahun. 50 tahun lah. 50 tahun kan. Kalau kebanjiran lagi, capeknya lebih berat lagi. Iya sih, ya banyak kan? yang sepuh sih itu. Iya, jadi kota-kota yang terlalu banyak musibah, terus-terusan ini, jadi buat orangnya tuh tidak happy, tidak bahagia, stres. Kalau hidup terus-terusan stres, ini kata baru ya, ujung-ujungnya bisa TBC. Apa TBC? Tekanan batin capek deh. Jadi kota itu tidak bahagia. Jadi bagaimana kota yang livable, yang layak huni, kota yang berkelanjutan? Kan orang nanya. Saya juga pernah tuh, ada satu dulu orang-orang kaya yang ditawarin satu pengembang. Bapak mau beli tempat tinggal saya nggak? Harganya berapa sekian. Terus jangan promosi ke orang kaya itu, oh saya punya kolam renang fasilitas saya Pak. Sorry ya, kolam renang udah nggak laku. Dalam arti untuk promosi terlalu mewah dan orang kaya kalau mau beli, dia tanya dulu. Satu katanya, apa keuntungan saya tinggal di sini? Satu dibilang, udara Bapak di sini bersih. Wah. Terus kedua, aman, nyaman, tidak ada bencana, tidak ada banjir, tidak ada gangguan. Terus tenang. Terus artinya apa itu semua? Bapak sehat. Loh, kalau saya sehat, Bapak bisa menikmati hidup dan kekayaan Bapak lebih panjang. Itu ya, berarti beli value ya dia? Iya, beli value dong. Jadi kota-kota mana yang punya value bagus sekarang ini kualitasnya. Iya. Jadi kita itu sekarang tuh beli value. Bukan beli rumah, beli kehidupan, beli itu. Jadi kota dengan kualitas yang terbaik adalah kota yang punya value. Pertanyaan kenapa? Kenapa ada lari? Kabur aja. Kenapa anak-anak muda kita sebagian yang pintar-pintar cerdas semua jadi kabur aja dulu dan jadi warga negara tetangga, ya kan? Dia beli value, beli kehidupan, ada penghargaan. Nah sekarang sebetulnya tanggung jawab kita negara ini adalah memberikan value bahwa negara itu bertanggung jawab, bukan sekedar mintain pajak. Dengan pajak yang dikasih dapatnya apa kan? Dapatnya apa begitu? Aturannya masyarakat tuh. Kalau dulu ada teman saya yang aktivis Jakarta melakukan class action, gugatan kepada negara karena dianggap negara lalai untuk menjaga melindungi warganya ketika ada bencana. Kan kalau dalam konteks hidup yang harmoni, dalam konteks sebagai warga dan menjaga kota, ayo warga ikut berkontribusi menjaga kota. Ya, jangan buang sampah di mana-mana. Ya, tertib tata ruang. Ya, bayar pajak. Ya. Terus kalau ada bencana, ada kejadian, ada kelalaian, terus berimplikasi kepada kerugian yang besar. Terus apa yang dilakukan negara? Mestinya itu tanggung jawabnya kan? Iya. Makanya saya bilang, ketika jadi pemimpin daerah itu bukan sekedar janji. Nah, baguslah kalau ada sekarang pimpinan daerah bongkar tuh. Bongkar misalnya contoh wilayah yang menyalahi tata ruang.
Nah, mohon maaf ya, misalnya ini kasus. Oh, ini kemarin habis dibongkar tuh. Iya, yang di puncak tuh. Puncak. Nah, kita ini kadang-kadang lupa. Kalau yang punya areal itu badan usaha milik negara atau BUMD, ya kan? Kalau misalnya ngotak-ngatik sendiri, nggak dibongkar. Makanya ketika ada pemimpin yang tegas, dia berani bongkar itu. Karena menyalahi tata ruang. Itu kan persoalan yang terjadi sekarang itu kan kita lupa. Ada dapatnya property right. Oh, saya punya tanah, saya punya di sini. Tapi ingat, development right-nya, aturan pembangunan itu dipegang oleh negara. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang memegang izin itu sehingga boleh tidak bolehnya? Makanya tadi ujung-ujung kayak MPWP itu nawar piro, wani piro. Ujungnya WTP. Wani transfer piro. Bukan wajar tambah pengecualian. Artinya kalau misalnya mengambil seperti itu, kemudian perizinan, ini kan menjadi persoalan. Nah, sekarang siapa di tingkat wilayah yang punya kewenangan untuk menyatakan yes or no-nya? Ada kota yang kuat tata kelembagaan aturan. Ada kota seperti Kota Bogor, Kota Depok, Kota Jakarta, kelembagaan organisasi. Tapi ada kawasan yang tumbuh cepat, bukan di kota otonomnya, tapi di kawasan perkotaannya. Contohnya apa? Wilayah kabupaten yang sudah cirinya ciri perkotaan. Mana itu misalnya? Kalau di Bandung tuh ada Jatinangor. Di Bogor, Puncak. Puncak itu udah kayak kota itu. Jatinangor juga udah rame. Iya, kita contoh ambil aja Puncak. Udah bungalau sekarang. Dulu Puncak itu ya, kalau mau cari sayur, cari apa, ada ini mana? Puncak. Tahun 70-80 kerasa. Masih dingin lah dulu. Masih dingin. Jadi orang kalau ke Puncak tuh dulu punya istilah gini. Kalau orang sana bilang, kalau jual pisang, itu namanya Senin sampai Jumat itu cau. Tapi Sabtu Minggu pisang. Kenapa? Karena Sabtu Minggu yang beli orang Jakarta. Jadi dia nggak tahu kata cau. Cau itu orang lokal. Itu menunjukkan bahwa Puncak tuh sudah berubah. Sekarang hamparan sawahnya hilang. Hamparan kebunnya berkurang. Dan itu yang terjadi. Misalnya contoh, misalnya Pak Wakil Gubernur mengatakan tertib tata ruang tuh. Kalau Anda badan usaha, misalnya dia menyebut PTP. Kalau kebun teh, ya kebun teh aja lah. Tapi sebagai badan usaha, untung mana? Kebun teh atau misalnya ada usaha lainnya. Seperti contohnya ada di sini Condet ya. Condet kan dulu wilayah cagar budaya. Dulunya? Iya dulu kan Condet itu cagar budaya. Sekarang udah penuh. Nah, artinya dulu apa? Dulu diminta warga Betawi yang di situ, ayo tanam salak, ayo jaga ruang terbuka hijau. Terus ini pertanyaannya, suruh nanam salak, harga salak sekilo berapa? Kalau dibagi dengan kontrakan tinggi mana? Kontrakan sama salak? Kontrakan. Jadi kalau orang mempertahankan cagar budaya, mempertahankan kebunnya, saya dapat apa? Imbal baliknya apa? Pajaknya misalnya, saya punya kebun. Iya kan? Ada nggak insentif misalnya pajak kamu karena kebun kamu dikurangin. Sementara kalau jadi petani terus kan agak susah. Jadi orang berpikir rasional. Nah, akhirnya Puncak itu kan jadi seperti itu. Artinya sekarang itu ya bayangkan aja Sabtu Minggu itu kalau data dari Jasa Marga yang keluar pintu tol itu 40.000 Buka tutup itu kan? Buka tutup. Bayangkan kalau 40.000 atau 50.000 kendaraan yang keluar dan masuk Puncak, kalau isinya 5 orang berapa? 250.000 ya. Dan itu menjejalin Puncak, dan Puncak itu pengelolaan sampahnya nggak tahu. Karena levelnya itu kawasan perkotaan hanya tingkat kecamatan. Tapi level orangnya kapasitasnya segitu gitu. Bayangkan kalau di tingkat kabupaten ada punya berapa truk sampah di sana? Ada nggak sistem drainase yang ditata? Kewenangannya terbatas. Karena camat itu hanya fungsi administratif pelayanan, yang punya kewenangan tuh dinas-dinasnya. Ada nggak anggaran ke situ? Hasil keuntungan dari PAD Puncak dikembalikan nggak ke situ? Makanya kemarin Pak Bupati kelihatannya melihat Semarak itu memang ide bagus itu.
menarik semua kewenangan perizinan yang tadinya diberikan kepada dinas, ditarik semuanya harus kembali kepada bupati. Ya, jadi tidak ada neko-neko di situ. Kan sekarang yang dikhawatirkan ini antar dinas dan ini bisa main izin dan sebagainya. Kalau menurut pengamatan saya untuk Puncak itu memang harus ada pendekatan terintegrasi, ada pengawas. Cuman yang beratnya itu adalah pada konteks property right dengan development right-nya. Orang atas nama ini tanah gue mau bangun ini mau apa? Ya kan? Nah sekarang kan berubah orientasi ketika ruang itu, tata ruang itu menjadi ruang komoditas, ruang yang ditransaksikan, ya kan? Nah ujung-ujungnya itu tadi development right-nya, izin-izinnya itu antara boleh dengan tidak boleh. Oke lah ya, infrastruktur kita bangun, tapi tanpa pengendalian tata ruang yang masif, itu harus itu. Kalau yang kemarin dibongkar itu apa namanya? Pertama di tempat rekreasi itu ya. Karena begini ya, kita itu kadang-kadang ragu kalau misalnya ini satu kawasan, kemudian dikelola oleh satu badan usaha, ini kan kayak private, ruang private. Tapi itu tanah milik badan usaha, misalnya PTP, Perhutani. Nah, ya kan, ini karena badan usaha harus untung. Iya, dia punya kewajiban untuk mengenerate pendapatan dari situ kan. Untung mana kalau teh sama buat villa? Ya kalau langsung itu ya villa kan. Villa kan. Untung teh dengan buat taman rekreasi untung mana? Lebih cepat itu. Mana yang lebih banyak tinggi tarif masuknya? Boleh banyak ya kan. Berarti ada perputaran uang yang cepat. Kalau perputaran uang yang cepat berarti badan usahanya untung. Terus yang kedua, itu kan satu di PTP. Yang kedua, misalnya sebagian kawasan hutan di Puncak itu adalah dikelola oleh Perhutani. Itu kan badan usaha juga. Ya kan? Jadi itu bagaimana pengelolaannya, tanggung jawabnya, apa bisa mempertahankan dan sebagainya. Karena kita punya pengalaman tahun 2012 atau 2014 lah itu. Ketika Kabupaten Bogor akan membongkar 200 lebih villa. Cuman nggak punya uang untuk membongkarnya. Terus bisik-bisik ke Jakarta dapat bantuan. Waktu itu Pak Ahok lah ngasih katanya. Dia gua kasih sekian M, bongkar. Begitu selesai dibongkar untuk sekian ini tidak ada keberlanjutannya. Cuma dibongkar aja? Iya, karena itu tanah-tanah Perhutani. Tanya sama Perhutani, kira-kira ada program penghijauan nggak? Kalau saya sih ditanya, ada nggak kelanjutannya Pak Yat? Makan tahu pakai lalap, nggak tahu gelap. Lagi. Ya artinya apa? Kita putus dalam konteks kegiatan, harusnya kan berpikir, bertindak dengan pertimbangan yang matang. Atau contoh kasus ya, supaya kita memperbaiki cara kita kerja. Contohnya model Jakarta. Pak Wagub kemarin, Pak Bang Dul, saya mau mengeruk sungai-sungai di Jakarta nih, mau dinormalkan kembali. Karena memang berdasarkan data, pengendalian banjir Jakarta ini mengacu kepada Master Plan 73, udah nggak sesuai lagi. Harus ditingkatkan kapasitasnya 3 kali lipat. Ya kan? Mungkin salah satu dengan normalisasi atau pengurukan. Pertanyaannya, dari sekian sungai dan sebagai tempat, begitu dikeruk, beliau nanya, mau diang kemana nih? Iya, benar juga. Itu buang kemana kira? Buang kemana? Akhirnya mungkin satu-satunya kalau ada Ancol nih mau buat tempat rekreasi baru untuk nguruk, udah situ aja. Jadi itu reklamasi. Makanya di sini kita harus jelas dulu kalau kita melakukan program nih, jangan, kalau yang paling bagus kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini jangan menyelesaikan masalah tambah masalah lagi. Baru. Nah, itu tadi. Makanya demikian juga dengan Puncak. Kalau mau ditata, di mana dulu ditata? Karena teman saya pernah itu ya, dia coba mengatur Puncak. Puncak itu kan permasalahannya banyak bintang di situ. Bukit Bintang. Bukit Bintang. Bukit berbintang-bintang betul. Iya itu. Tapi begitu mau ditata, pasti terjadi perang bintang. Kecuali Bukit Bintang di Malaysia. Itu beda lagi. Nah, pertanyaan ini, kalau kita menguasai kawasan yang sebetulnya ada fungsi resapan, melebih mana mengedepankan ego atau kepuasan secara hedonistik buat kita, tapi mengabaikan dampaknya. Coba pertanyaan sekarang. Mungkin saya kalau misalnya pengembang, saya jual rumah-rumah mewah di sekitar hulu dari Cikeas dan Cilengsi, lupa resapannya. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba ribuan orang
menderita karena banjirnya. Sementara pemerintahnya belum sempat membenahi. Kalau misalnya terjadi hujan lagi lebih besar lagi. Ya itu udah concern ya, social concern yang kesentuh sebenarnya. Iya, pertanyaan itu tadi. Pertanyaannya kembalilah kepada persoalan ya, tertib tata ruang. Tata ruang tidak tertib, ujungnya ada nama istilahnya korupsi di tata ruang. Itu jatuhnya korupsi juga tuh? Ya, okupasi ruang ya kalau misalnya kita mengambil bukan haknya kan korupsi juga. Nah kalau mengenai nih, kita kembali ke yang tadi dibongkar ya. Sebenarnya ketika dibangun itu tidak menyalahi izin kan berarti? Pertama begini. Dari fungsinya. Sebetulnya kalau dia fungsi hijau ya harus dipertahankan lah fungsi hijau. Okay. Tapi kadang-kadang ketika yang meminta milik negara juga, agak susah juga. Ini negara ya? Ya ini kan badan usaha milik daerah yang ngelola. Jadi pendekatan saya pengelola ruang nih, penguasa ruang nih ya. Artinya kalau saya sebagai pengusaha badan usaha yang diberi tanggung jawab supaya bisa memberikan dividen, saya kan harus untung. Yeah. Pertanyaannya nanti tegur lo direksi nggak cocok ya, nggak naikin. Maaf, mungkin kan kita cuma jualan ini. Jualan daun-daun misalnya kan. Lama nih untungnya. Kalau buka usaha untuk rekreasi paling jalan pagi ya kan. Atau misalnya ya outbound. Kurang nendang gitu. Kemudian kan tidak boleh kan. Mungkin di situ ada juga badan usaha yang kemungkinan ingin juga membuka usaha untuk meningkatkan pendapatan. Cuman pertanyaannya tempatnya itu benar atau salah? Karena terus terang aja kalau tata ruang tidak konsisten dijalankan, kesalahan yang terus-menerus dilakukan itu jadi kebenaran. Ya kasihan juga kalau mereka sekarang ini belum memiliki satu, ibaratnya gini, ada penggambaran mungkin solusi lah, walaupun sedikit mungkin ya, misalnya ibaratnya akan dibuat ini supaya nggak kejadian lagi, ada gitu. Nah minimal at least walaupun belum kejadian ada harapan, ada perbaikan. Kalau nggak diapa-apain, mereka akan siap-siap akan mengulangi lagi ya pasti kan. Nah rumah-rumah mereka ini disiapkan di lantai 1, lantai 2-nya, escape-nya lantai 3. Jadi ruangan lantai 1, lantai 2-nya tuh nggak ada barang atau barang-barang yang kalau kena air nggak apa-apa gitu kan. Soalnya saya ke sana itu kayak pabrik coklat. Lah iyalah. Jadi pertama gini, kalau dilakukan rekonstruksi ulang, berarti kan struktur dasarnya harus dibongkar lagi. Biaya lagi. Kalau dia untuk desain di 2 lantai pasti sejak awal sudah diperkuat kan. Tapi kalau ditambah jadi 3 lantai, ini kan beda lagi kan permasalahannya kan. Jadi memang otomatis kalau memang pemerintah berniat baik misalnya kan, ini untuk Gen Z, sandwich generation, udahlah tinggal di rumah susun misalnya. Rumah susun sewa. Yang gua kasih bagus, tinggi dan bebas dari banjir. Artinya apa? Beban secara ekonomi pun orang tidak terbebani berat. Tak beri dengan kemampuan yang terjangkau oleh mereka, fasilitas yang bagus daripada kita membuat tinggal rumah tanpa perlindungan kan berat. Orang khawatir nanti orang Bekasi pada pindah ke Bogor juga sebagian cari tempat yang lebih tinggi kan nggak bisa seperti itu. Kalau yang mampu mungkin akan cari tempat yang lebih aman lagi. Jadi kita sekali lagi mengatakan dari apa yang kita diskusikan sekarang ini, kita akan menyampaikan pesan. Ini masa depan kota ini harus aman lah. Semua kota lah. Kota baik di Tangerang, suatu saat juga Tangerang bisa kena. Kalau Cisadane ngamuk ya kan. Tergantung hujannya di mana lah ya. Iya, hujannya di mana dan daerah mana pengirimnya kan. Rusaknya di mana dan sebagainya. Karena dia merupakan satu ekosistem. Terus kita bagaimana nanti kepastiannya, karena memang terus terang aja selama 10 tahun terakhir ini kita akui Bekasi itu sangat masif pembangunan. Memang lagi kencengnya dari busnya situ, LRT situ, Mekarta. Semua Mekarta, semua banyak banget. Jadi kadang-kadang kita lupa ketika menggenjot gaspol di ekonomi tentang bentang alamnya, keseimbangannya kita lupa. Dan kita lupa ketika kita membangun, tetangga kita yang suruhnya menjaga itunya juga membangun juga. Tapi kayaknya memang kita penataannya masih sporadis ya, benar nggak? Kalau misalnya gini, kan di beberapa kota-kota yang mungkin
apa yang sudah paham penataan kotanya. Kan orang-orang seperti Kang Yayat nggak banyak menurut saya yang ada ini kayaknya bagusnya di gini kan. Sekarang di mana ada ruang kosong mau jadi bangun kan gitu. Iya. Sporadis. Karena apa penyebabnya? Karena sekali lagi ya, kita ini butuh tempat bermukim. Nah, sekarang kan orang merasa tidak nyaman. Pertama satu, ketika memilih rumah yang resmi oleh pengembang, harusnya kita lebih hati-hati, ya kan, letaknya lebih melek tata ruang, ya kan. Jangan mudah tergiur janji yang tadi kita bilang perumahan bebas banjir, artinya banjir bebas kemana-mana bisa masuk. Itu harus kita perhatikan, itu letaknya di mana, kondisinya gimana. Jangan hanya tergiur pada promosinya. Dia tahu nih rumah ini aman nggak untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang, ya kan. Dalam konteks itu dia harus tahu itu kedua. Yang kedua, berapa harganya tergantung keterjangkauan dan mereka bisa miliki, ya kan. Nah, tapi ya bagi saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan ekonomi, ini juga mencari lokasi-lokasi yang marginal, tepi sungai. Kenapa sih belinya tepi sungai? Ada yang gratis, nguruk-nguruk jadi rumah. Tanahnya mungkin nggak pakai surat, tanahnya mungkin lebih murah, lebih gampang, tanpa izin. Emang begitu? Nah, itu fakta. Kita coba lihat. Pantesan banyak rumah-rumah bantaran sungai itu. Iya. Karena mereka yang berpindah ke kota tidak dapat rumah, harga rumah itu waduh. Sekarang udah nggak masuk akal, apalagi yang kita yang gajinya itu yang UMR ya, yang UMR. Berapa? 4,5. Jakarta 4,5 ya? 4,5 ya, kira-kira 4,5 lah kan. Tanggal 4 langsung 0,5 hari kan. Ya, 4,5. Bayangkan ya kan, 4 koma langsung ya. Tanggal 4 langsung koma. Mau 0,5 minggu berapa, pokoknya 4,5, 5,1 terserah. Yang koma-koma itu agak berat. Ya kan, paling rumahnya yang saya bilang kan diskotik mewah kan, isi kota setik mepet sawah. Ya itu yang di pinggir-pinggiran itu kan, di kampung-kampung itu. Nah, pertanyaan tuh, terus kedua, cari lokasi. Orang kan mau jual rumah murah itu pasti cari tanah yang murah. Iya benar. Sekarang yang lebih berbahaya lagi apa? Rumah yang tanahnya rentan, gampang longsor. Orang banyak nggak tahu sekarang. Nah, itu yang di mana contohnya? Banyak kasus rumah tiba-tiba longsor. Nah, jadi banyak orang yang tidak tahu di mana lokasi yang rentan dengan bencana. Di tata ruang tuh kadang-kadang dia bilang, oh ya aman-aman, padahal dia rentan terhadap potensi bencana bisa. Orang lihatnya di mana ya? Ya dilihat tata ruang. Tata ruang tuh kelihatan tuh mana? Ada, sebetulnya ada, cuman ya kadang-kadang orang transaksi sekarang kan yang beli tanah, terus yang itu lupa. Itu sekarang yang di bantaran sungai pun juga begitu, maka dia padat itu. Jadi itulah yang menurut saya kawasan-kawasan yang tadinya tidak resmi lama-lama bisa jadi resmi, menjadi RT baru. Kan ditanya tinggal di mana di situ? Oh belum ada jalan, belum ada KTP, ya kasih KTP. Tapi itu kan lama-lama sulit itu kalau udah sulit, apalagi mau pilkada susah udah bertahun-tahun gitu kan. Identitas itu, makanya saya bilang itu rentan. Dan kita harus akui Jabodetabek ini ya itu sudah sangat padat penduduknya. Ya. Berapa juta sih itu? Ada 30 juta lebih. Katanya juta. 2025 ini atau 2000 lebih itu kita suatu saat akan menjadi megapolitan yang lebih besar dari metropolitan Tokyo. Dari sisi penduduk sana kan Tokyo kan lagi turun malah. Iya, turun sekarang. Kita makin naik penduduknya. Ketika makin naik penduduk, harga rumah makin nggak terjangkau. Iya. Itulah makanya. Beberapa tempat di kita tuh harganya lebih mahal dari Los Angeles. Iya. Karena udah nggak lucu harganya. Udah nggak lucu. Jadi itulah makanya dia merambah kemana-mana. Saking kurangnya tanah pun laut pun kita uruk kan. Iya. Laut aja ada sengketa ya. Ada sengketa. Waduh, berarti memang perencanaan dari awal itu sangat penting berarti. Betul. Oh, tapi cuman sekali lagi saya begini. Di dalam rencana tata ruang itu ada namanya struktur ruang kota. Struktur ruang kota itu ada pusat permukiman, pusat kegiatan yang didukung oleh jaringan pelayanan kota. Air bersih, sampah, jalan, drainase, listrik, dan energi. Jadi kota yang makin bagus jaringan pelayanannya, makin bagus, dia makin lengkap, makin sejahtera. Ya kan? Misalnya contoh,
di kawasan yang sekarang banjir itu pada umumnya banyak di wilayah tadi yang katakan Kabupaten Bogor tidak masuk kota. Dia sudah berciri kawasan perkotaan. Berciri perkotaan, tapi tidak punya fasilitas perkotaan. Apa itu? Airnya dari tanah sumur. Itu ciri perkotaan. Iya, artinya berciri perkotaan didominasi oleh bukan kegiatan pertanian, tapi tidak didukung dengan fasilitas pelayanan perkotaan. Fasilitasnya masih. Itu namanya kawasan perkotaan itu, yang masih terbatas dia. Makanya saya bilang kami beli rumah tapi tanpa fasilitas yang memadai, air bersih nggak cukup, ngambil tanah. Pengelolaan sampah kadang-kadang makin banyak rumahnya, harusnya makin banyak tersampahnya. Sekarang tersampahnya terbatas. Tadinya mungkin satu kompleks seminggu 2 kali atau 3 kali, lama-lama seminggu sekali. Mungkin karena dekat pembuangan sampah kali situ ya? Nggak tahu juga. Bawa sendiri gitu. Bawa sendiri. Makanya kota itu kacau karena struktur ruangnya tidak ini. Jadi tata ruang itu adalah spatial plan. Pembangunan itu adalah development plan. Jadi antara tata ruang dengan development plan-nya itu harus nyambung. Apa itu development plan-nya? RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, atau RPJP. Tapi kadang-kadang spasial dengan RPJM-nya nggak berkomitmen. Kata orang RPJM apa yang katanya? Rencana Pembangunan Janji Melulu. Dapat lagi. Yang RPJP-nya apa? Rencana Pembangunan Janji Palsu. Wah, itu lebih berbahaya lagi. Tapi kalau punya rencana begitu dijalankan nggak sih sebenarnya? Nah, itu tadi tergantung kepada budget tadi. Makanya kan tadi awalnya saya mengatakan kadang-kadang kita harus dari perencanaan berbasis kepada masyarakat. Oke, kita lakukan musrembang, perencanaan pembangunan dari daerah kami belum ini. Ya musrembang, musyawarahnya keren, hasilnya ngambang. Kalau udah dilihat dari yang terjadi sekarang. Ya. Kan dulu pernah meramalkan ini bisa aja nih, bisa jadi Bekasi akan tergenang gitu kan. Kalau sekarang nih wilayah lain selain Bekasi ada nggak yang punya apa? Kalau Jakarta kan sering banjir dan banyak genangan. Kota Jakarta tuh harus punya keberanian untuk memperbaiki kan isu banjir ini dan genangan. Kota-kota yang punya masalah, kalau Singapura tuh bersih dari genangan, drainasenya apik banget, ya kan, diukur bagaimana karena mereka tahu itu kan. Nah, Jakarta bisa nggak suatu saat punya satu visi, genangan tinggal kenangan. Tapi mungkin nggak itu dilakuin? Mungkin. Menarik sih. Tapi pertanyaannya dari mana mulainya? Daerah mana yang bisa? Belum terlambat tapi. Ya, jangan pakai kata terlambat. Pasti akan harus bisa. Bisa ya. Iya, masa kita kalah dengan Singapura? Iya, soalnya Singapura benar-benar clean benar. Iya, kekuatan kota itu dari sumber daya manusianya. Makanya Lee Kuan Yew bilang Singapura itu bukan orange, bukan jeruk. Kenapa? Kalau jeruk itu dibelah, diperes, dihisap, diminum, tinggal sampahnya. Ya kan? Ada nggak orang yang berani meres durian? Lecet. Di dalam durian itu ada dagingnya, manis, legit, protein, lemak. Apa itu? SDM, sumber daya manusianya. Jadi kalau kualitas warganya SDM-nya bagus, enak menatanya, nggak perlu ngerti diajak apapun. Kalau kota itu SDM-nya bermasalah, artinya dengan segala orang suka-suka, SDM-nya bermasalah, ujungnya SDM juga, semua dapat masalah. Iya benar juga. Benar kan? Kalau semua dapat masalah, ujungnya SDM juga. Benar juga ya. Selamatkan diri masing-masing. Iya kan. Soalnya ujung-ujungnya ternyata memang sumber daya atau manusia itu yang mempengaruhi atau juga menentukan. Kalau kita lihat ya Singapura itu jumlah penduduknya lebih sedikit, gitu kan. Kita lebih banyak, begitu. Sedikit, tapi kalau berkualitas jadi bagus gitu. Bagus. Nah, sekarang bagaimana cara kita meningkatkan? Anak-anak sekarang banyak anak Gen Z, anak yang banyak yang ngulik. Ayo sama-sama kita beredukasi gitu ya. Jadi gini, kualitas kota yang bagus menghasilkan SDM yang berkualitas. Nah, mudah-mudahan kita berikutnya ketemu sama Prof ini ngomongin yang ngomongin kata-kata yang lucu-lucu, yang santai-santai, bukan ngomongin banjir lagi guys. Atau
mungkin konsep-konsep ke depan kota-kota yang keren gitu. Itu kan lebih baik lagi. Soalnya kalau banjir lagi kesian saudara kita yang terkena banjir lagi. Dan mudah-mudahan ini adalah mungkin pembelajaran yang membuat semua berbenah menjadi kota yang lebih baik. Terima kasih waktunya nih, Prof. Mungkin insya Allah kalau yang melihat ini kemudian tercukil hatinya, men-share sebanyak-banyaknya akan menjadi satu tambahan edukasi buat kita semuanya. Yuk sama-sama, jika dirasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua dan share ke teman-teman semuanya dari Cerita Untung. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.